ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنه أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'adakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam memetik dari sebuah buku yang berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf yang disusun oleh Ustadz kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala. InsyaAllah di malam ini kita memasuki poin yang ke-9 di bab yang ke-8. Bab yang ke-8, poin yang ke-9. Bab ke-8 yaitu prinsip-prinsip dari dakwah salafiyah. Adapun poin yang ke-9 yaitu mengenai akhlak dan tazkiyatun nufus. Jadi insyaallah di malam ini kita akan membahas tentang salah satu prinsip dari dakwah salafiyah, yakni mengenai akhlak dan tazkiyatun nufus. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya orang-orang yang belajar mengaji, orang-orang salafi tidak senyum, tidak ramah, ini dipertanyakan. Karena salah satu prinsip dakwah yang sebagaimana kita telah ulas sebelumnya dan kita pas di poin yang sekarang ini, yang orang menuduhkan bahwasanya orang-orang itu terlalu cuek, terkesan elegan atau eksklusif. Kita katakan mungkin oknum atau belum sampai pelajaran tentang prinsip dakwah salafiyah yang pada poin ini. Nah, jadi aneh seseorang menganggap bahwasanya orang ini kurang ini, tidak tergusapa, tidak berbaur dan seterusnya, tidak senyum. Itu hanya tuduhan atau mungkin ada oknum di antara oknum dari ikhwan kita atau akhwat kita yang selonong, misalnya tidak tergusapa, tidak mengucapkan salam dan seterusnya, dan itu mungkin ada. Kita juga tidak menafikan, akan tetapi di dalam dakwah salafiyah salah satu prinsipnya adalah mengenai akhlak dan tazkiyatun nufus, itu juga dibahas. Jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah yang utamanya tentunya dakwah tauhid, mengajak orang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala
mengajak orang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mengajak orang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam juga mengajak atau memperbaiki akhlak manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tetapi bukan di Sahih Bukhari, di kitabnya yang lain. Jadi Imam Bukhari memiliki kitab hadis selain Sahih Bukhari, ada khusus mengenai adab, yaitu nama kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau di riwayat yang lain, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Jadi jelaslah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bagaimana bergaul dengan sesama manusia. Antara akhlak dan akidah, ikhwani fi din wa'adakumullah, itu ada hubungan yang sangat kuat. Mempunyai hubungan yang erat. Jadi semakin sempurna akhlak seorang muslim, maka semakin kuat keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imana." Jadi iman itu ada yang sempurna. Ada iman itu yang sempurna, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hadis ini, "Akmalul mu'minina imana." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Lalu Nabi memperingatkan kita, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Nah, jadi bagaimana Nabi memperingatkan bahwasanya, dan dikhabarkan di hadis ini, ada iman yang sempurna. Karena di dalam prinsip dakwah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah ketika taat kepada Allah, dan berkurang ketika mengikuti godaan-godaan syaitan. Dan iman itu ada sempurna apabila akhlaknya mulia. Semakin bagus akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, maka imannya semakin sempurna. Dan akhlak yang mulia itu bagian dari amal saleh. Akhlak yang mulia bagian dari amal saleh. Dan ini mendapatkan timbangan bobot yang berat di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada seorang pun yang tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min khuluqin hasanin, daripada akhlak yang baik. Wa innallaha liyubghidul fahishal badi', dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kotor. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dalam musnadnya, dari sahabat Abu Darda. Di riwayat yang lain, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa qaribikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, perhatikan di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling dicintai oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, dan yang paling dekat duduknya
di majelis Nabi SAW. Ini harus kita menjadi prioritas kita, yang paling dicintai oleh Nabi. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Dan yang paling dekat duduknya denganku di hari kiamat, siapa orangnya? Kata Nabi SAW, ahasinakum akhlaqa, yakni orang yang paling baik akhlaknya di antaramu. Seharusnya ini menjadi suatu yang prioritas bagi kita. Selain kita membersihkan akidah kita dari yang mengotorinya, kita juga memperbaiki akhlak kita. Karena akidah, akhlak itu saling berkaitan. Mungkin ada di antara kita yang di madrasah itu ada mata pelajaran yang namanya akidah akhlak. Akidah akhlak. Mungkin ada yang MTSN dahulu, atau sanawiyah swasta, atau madrasah aliyah, itu nama mata pelajarannya ada akidah akhlak. Karena kita akan dituntun bagaimana akidah yang benar dan akhlak yang baik. Namun kalau di madrasah kita mengetahui, adapun akidah yang dipelajari masih akidah yang sama-sama kita pelajari di bangku sekolah dulu, yaitu masih al-Asy'ariyah, sifat 20 dan seterusnya. Namun tujuan dari mata pelajaran itu kita mengetahui bahwasanya hubungan antara akidah dengan akhlak tentunya semakin baik akidah seseorang, semakin kokoh akidah seseorang, tentu akhlaknya juga semakin baik. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ditanya tentang an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang apa yang banyak menyebabkan manusia masuk surga. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan tersebut, taqwallah, takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Itu yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan apa yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-famu wal faraj. Maksudnya mulut dan kemaluan. Lisan, mulut tentu di dalamnya lisan, dan di antara paha. Itu yang menyebabkan orang tergelincir ke dalam siksaan neraka, waliyadzubillah. Karena lisan itu mudah, lidah tidak bertulang, dan kemaluan itu harus dijaga kesuciannya, kecuali terhadap istri atau budak. Selain dari itu tidak boleh. Jadi hanya yang halal, istri-istri, budak. Selain dari itu caranya, maka itu diharamkan di dalam agama kita. Ada pernah mendengar rekaman kajian, ini yang membuat kita heran. Ini dari kajian Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda Hafizallah Ta'ala, yang membuat kita heran juga. Ini di suasana mahad, suasana pondok pesantren. Jadi beliau ini yang diceritakan yang tidak kalau kita cerna tidak mungkin rasanya hidup di lingkungan pesantren lalu mengajar di situ juga, dan akhirnya ya yang namanya keburukan akhirnya lama kelamaan itu tercium juga. Kesimpulannya bahwasanya ini adalah dia seorang yang suka jajan. Maksudnya bukan jajan itu ya. Jajan dalam konotasi tidak menjaga kemaluannya. Padahal kalau kita lihat lingkungannya mahad, pesantren, lalu mengajar lagi. Waliyadzubillah. Ini bagaimana mudahnya orang di zaman sekarang untuk mendapatkan, untuk melampiaskan syahwatnya, waliyadzubillah.
Dan beliau hafizallah taala tidak menyangka, padahal kalau dilihat dari kebiasaan rajin seterusnya, rupanya ada amalan yang akhirnya terbongkar wa iyazubillah. Itu makanya ada sesuatu itu kalau kita bertobat itu tidak butuh kita ceritakan kepada orang, oh saya ini dulu begini, saya tidak butuh, tidak usah. Karena masa lalu cukuplah kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, tidak usah diceritakan. Oh, saya dulu begini. Ini. Padahal Allah telah menutup atau mungkin Allah telah memaafkan, akan tetapi diceritakan. Tidak usah, cukup kita seandainya kita bertobat, cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hanya pelajaran bagi kita bahwa tidak ada jaminan meskipun seseorang berada di lingkungan baik, tidak ada jaminan selamat, mungkin ada terperosok di dalam keburukan. Dan kita juga tidak menghina orang tersebut, siapa tahu dia bertobat di akhir usianya, dia juga memperbaiki dirinya dan seterusnya. Cuman ini membuat kita, dan ketika di liqa' maftuh, waktu daurah selama 4 hari lebih kurang akidah wasitiyah di liqa' maftuh, itu beliau menjelaskan bagaimana keadaan antara berlainan jenis ketika awal-awal launchingnya Halo Ustadz. Jadi ummahat yang menelpon adalah salah satu istri Ustadz yang terkenal. Diceritakan Ustadz begini. Akhirnya Ustadz Ustadz Firanda hafizallah itu tidak kuat untuk mendengar telepon tersebut. Yakfi, cukup. Tidak menyangka. Ini bahaya. Dan betapa banyak kita mendengar berita orang-orang yang seorang ustadz yang muda akhirnya menikah dengan istri orang lain setelah bercerai. Karena keluhan, curhat dan seterusnya. Jadi kalau ummahat yang di belakang, kalau misalnya curhat, jangan pilih ustadz yang muda. Ustadz yang sudah tua. Kan masih ada ustadz, misalnya Ustadz Ali kan, Ustadz Ali Ahmad. Atau ustadz yang lain, yang sudah tua. Jangan ustadz muda. Ustadz muda masih tergoda dengan, apalagi suara-suara ibu-ibu kalau lewat telepon dan yang lainnya. Dan hati-hati, ini tidak ada jaminan. Karena godaan yang paling berat bagi umat ini adalah wanita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala hal-hal yang menjurus kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah atau kita sebut saja salafiyin memerintahkan untuk berbaik kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Menganjurkan untuk bersilaturahmi serta berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin dan orang yang dalam perjalanan. Ahlu sunnah melarang dari berbuat sombong, angkuh, zalim. Mereka memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha karimun yuhibbul karam." Sesungguhnya Allah Maha Dermawan, menyukai kedermawaan, wa ma'aliyal akhlaqi wa yubghidu safaha, dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah atau yang hina. Akhlak yang mulia, ikhwani fiddin wa akhwati fillah adakumullah, akan meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqih darajatas sha'imal qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin itu dengan sebab akhlaknya yang baik itu akan bisa mencapai derajat orang yang berpuasa di siang hari dan salat malam di malam hari. Ini akhlak yang mulia. Itu akan bisa mencapai kedudukan orang yang berpuasa di siang hari dan orang yang salat malam di malam hari.
Nah, itu bagaimana tingginya derajat orang yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia juga bisa menambah umur dan menjadikan rumah makmur. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluqi wa husnul jiwar. Akhlak yang baik dan bertetangga yang baik keduanya. Jadi orang yang mempunyai akhlak yang baik kemudian dia berbuat baik pula terhadap tetangganya, ya'murani diyara wa yazidani fil a'mar. Kata Nabi SAW, keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Ini dia. Ditambahnya umur dan rumah itu makmur. Teringat akan kita kajian yang sangat lama. Mungkin ini sudah hampir 20 tahun yang lalu, tapi belum ya. Ustaz kita meninggal, Ustaz Arman Rahimahullah 2007. Di salah satu kajian beliau, yaitu harga rumah, masih teringat. Di harga rumah, dia menjual rumahnya biasa saja. Akan tetapi seharusnya kita umpamakan, dahulu tentu 18 tahun yang lalu dengan harga sekarang tentu berbeda. Kita anggap dengan harga yang sekarang. Rumahnya biasa tetapi dijualnya dengan harga yang fantastis, luar biasa. Yang seharusnya harga rumah tersebut sekitar 150 juta. Namun dijualnya dengan harga di atas 300 juta, dibuka. Lalu ditanyakan, datang orang yang berminat, nego. Kenapa? Rumahnya kan biasa saja, ini dan begitu. Ini kalau dilihat dari bangunannya, tidak ada yang istimewa, sekian-sekian kata orang yang membeli. Lalu kata yang menjual rumah ini, sebenarnya saya kalau tidak mendesak dan tidak ada keperluan, saya tidak akan jual rumah saya. Ini lingkungan yang istimewa. Tetangganya baik-baik semuanya. Nah, jadi selain jual rumah, dijual juga tetangga. Jadi tetangganya baik-baik semuanya. Saya terus terang, ini suka dengan lingkungan. Tetapi karena sesuatu yang mendesak, kebutuhan yang mendesak, akhirnya saya jual dengan harga sekian. Yakinlah, tinggal di sini nyaman. Tetangganya baik-baik semuanya. Nah, jadi ada nilai jual juga, tetangga yang baik. Nah, itu bagaimana? Sesuatu kesimpulan bagi kita, tetangga seandainya itu baik, alangkah bagaimana kita hidup. Kami merasakan hidup di kampung di tahun 80-an. Bagaimana dulu pagar kita hanya pagar tanaman itu. Tidak ada pagar yang sekarang yang dikunci di kampung. Cuman pagar hidup. Jadi mudah tetangga dengan tetangga ngantar, ada masakan, ada sop yang diantar, ada ini. Dan sungguh merindukan hal yang demikian. Bagaimana indahnya kita sama tetangga saling memberi dan seterusnya. Dan kalau ada kejadian-kejadian, baik itu duka atau suka, duka misalnya ada yang meninggal, ada yang itu semuanya akan keluar. Begitu juga kalau yang sukanya, istilahnya ada yang walimah kita ya, barale, itu bergotong royong. Namun sekarang alhamdulillah sekarang enggak mudah, yang penting fulusnya banyak. Fulusnya, sediakan fulusnya, ada IO-nya juga, bukan IO, apa istilahnya? Wedding organizer, WO ya. Nah, ada cateringnya juga. Ya tuan rumah tinggal foto-foto. Nah, jadi sediakan uang. Tapi dahulu itu nikmat juga, pindah lama. Mungkin bapak-bapak lah yang lebih tua daripada kami umurnya, mungkin merasakan hal yang demikian. Nah, begitu bagaimana bertetangga yang baik, bagaimana bertetangga sama-sama pergi ke masjid, dan itu tentunya di jalanan bercerita dan seterusnya. Alangkah indahnya kehidupan yang seperti itu. Dan entah kenapa sekarang mungkin kita sudah ada kendaraan bermotor kan, padahal cuma depan masjid pakai motor juga. Baik, bapak-bapak, ibu dan ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji akhlak Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Allah yang langsung memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang agung, akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala yang langsung memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsirannya Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu menuturkan bahwasanya akhlak Nabi SAW kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Ulama menjelaskan Nabi SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Kenapa dikatakan demikian? Karena setiap apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, Nabi yang pertama mengamalkannya. Setiap apa yang dilarang dalam Al-Quran, Nabi yang paling pertama kali menjauhinya. Contoh yang bertakwa, Nabi yang paling bertakwa. Nabi apapun yang ada di dalam Al-Quran, itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prakteknya adalah pada tindakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, bukan hanya sampai di situ, bahkan Rabbuna Jalla wa'ala juga menurunkan bagaimana mengamalkan Al-Quran, bagaimana menafsirkan Al-Quran tersebut dengan diutusnya Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita renungkan bagaimana kasih sayang Allah terhadap kita, agar kita selamat, ini jalannya. Allah turunkan wahyunya sebaik-baik perkataan, kalamullah. Kemudian Allah utus sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Rabbuna Jalla wa Ala mengutus Rasul, menurunkan kitabnya untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk agar kita berjumpa, bersua di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anas bin Malik Abu Hamzah, khadim Nabi SAW, pelayan Nabi SAW, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasa khuluqa. Rasulullah SAW adalah yang paling baik, orang yang paling baik akhlaknya. Dan beliau pernah menceritakan lebih 10 tahun hidup di rumah Nabi SAW sebagai pelayan Nabi, pembantu Nabi. Tidak pernah Nabi memarahinya. 10 tahun lebih. Kita jangankan pembantu, anak saja. Jangankan anak, istri pun itu kalau sama ikhwannya, kemana kita? Ada makanan enak nih, yuk ditraktir. Gulai kambing, kepalanya loh. Tapi kalau sama istrinya, wah. Ini seharusnya baik itu terhadap istri kita. Nabi mengatakan, khairukum min ahli wa ana khairum min ahli. Nah, jadi parameter kalau lihat suami baik atau tidak itu tanyakan ke ibu-ibu. Benar nak, tanyakan kepada istri masing-masing. Kita ingin mengetahui bapak ini misalnya, kita ingin mengetahui si Rahmat itu bagaimana, tanya istri si Rahmat. Tanya ke istri-istrinya misalnya. Ya. Taib. Ikhwani fid din, a'adzakumullah wa akhwati fillah. Jadi begitulah akhlak Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak dikumpulkan oleh ulama. Seperti tadi kitab Adabul Mufrad dan seterusnya tentang akhlak. Di kitab Bulughul Maram, kenapa kita tadi disebutkan oleh penulis bahwasanya itu termasuk ibadah? Di dalam kitab Bulughul Maram, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah menyusun tentang ibadah, kitab Thahara, shalah dan seterusnya, di bagian akhir itu beliau susupkan dengan Kitabul Jami'. Kitabul Jami' itu berisikan tentang adab-adab, akhlak-akhlak. Nah, jadi seolah-olah menggambarkan Ibnu Hajar Asqalani di dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam
menyebutkan adab dan akhlak itu termasuk ibadah. Adab dan akhlak itu termasuk ibadah. Di antara akhlak salafus saleh radhiyallahu anhum, yaitu ini disimpulkan oleh penulis. Jadi kita mungkin dengan kesimpulan ini bisa menggambarkan bagi kita bagaimana akhlak mulia mereka. Yang pertama di antara keluhuran akhlak mereka radhiyallahu anhum, ini murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum. Ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya. Ini sangat jauh berbeda. Ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya. Ini memang sungguh jauh berbeda kita dengan generasi awal dahulu. Mereka sampai-sampai orang tidak mengetahui amalannya setelah beliau meninggal. Kalau kita kan dinampak-nampakkan semuanya. Dinampak-nampakkan. Walyazubillah. Jadi ini bagaimana mungkin kita sudah terlanjur usahakan amalan, ada suatu amalan, jangankan orang lain, istri kita pun tidak mengetahuinya. Usahakan. Kita mengetahui salafus saleh dahulu bagaimana mereka yang tetap berpuasa padahal masih diberikan kalau bekal itu bontot ya sama istrinya, tetapi di jalan diberikannya kepada orang fakir. Atau sementara dia tetap berpuasa. Nanti pulang kan sudah habis, padahal diberikan ke orang, dan itu ketahuannya setelah meninggal. Di antaranya Zainal Abidin, cucu dari cicit ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memberikan makanan terhadap orang-orang duafa. Mana ketahuannya setelah meninggal? Itu di jejak bahunya yang menghitam. Dan setelah beliau wafat, tidak ada lagi yang memberikan. Nah, jadi akhirnya, berarti selama ini yang memberikan makanan ini. Nah, jadi banyak kisah-kisah tersebut yang ketahuannya setelah mereka meninggal. Dan takut terhadap riya. Yang kedua, ini dia, jujur dalam segala hal dan menjauhkan diri dari sifat dusta. Hatta Abu Sufyan ketika masih belum beriman, berdialog dengan Heraklius, tetap menceritakan kebaikan. Ini belum beriman, tetapi tetap menceritakan kejujuran apa yang terjadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dengan kejujuran, tidak bohong. Begitu juga Ja'far, hijrah berjumpa dengan Najasyi, hijrah pertama di Habasyah. Ja'far menceritakan apa adanya. Jujur, tidak ada dibuat-buat. Dan ketika sesuatu peperangan yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-9, ada nama tahu perangnya. Di perang Tabuk di tahun 9 Hijriah. Itu ada 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Jadi di perang Tabuk itu yang tidak ikut perang adalah orang-orang munafik, orang-orang yang lemah, orang-orang yang wanita, anak-anak, itu yang tidak. Ada 3 orang yang beriman yang tidak ikut. Di antaranya Ka'ab bin Malik. Kemudian ada 2 orang sahabatnya yang lupa namanya. Itu 3 orang, tapi ketika ditanya oleh Nabi, jujur. Akhirnya dengan kejujuran diterima taubatnya. Turun ayat untuk membenarkan taubat dari 3 orang sahabat yang tidak ikut pada perang Tabuk. Nah, ini kejujuran. Kejujuran itu diperlukan di dalam kehidupan. Karena kejujuran as-siddiqu itu yahdi ilal bir, akan mengantarkan kepada kebaikan. Al-bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Begitu juga dengan kadzib. Dengan kadzib, dusta, itu yahdi ilal fujur, akan membawa kepada fujur, dan fujur itu akan membawa kepada neraka. Nah, jadi jujur dalam segala hal dan menjauhkan diri dari sifat dusta. Kemudian yang ketiga, azan. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan bagaimana sifat-sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Fadhol.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Ini diantara akhlak para sahabat radhiyallahu anhum yang langsung dibina oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh, bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Apapun yang diberikan kepada mereka. Dan kita mengetahui bahwasanya sepeninggal Nabi SAW,
kepemerintahan atau kepemimpinan itu dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin, khalifah yang mendapatkan petunjuk. Lalu bagaimana mereka menjaga syariat, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan kita mengetahui bagaimana kehidupan mereka para khalifah ar-rasyidin. Keadilan yang mereka tegakkan sebagaimana mereka dapatkan dari guru mereka, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana ketegasan mereka di zaman Abu Bakar ketika Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Kata Abu Bakar, seandainya dahulu ada tali kekang yang ketika di zaman Nabi mereka zakatkan, lalu tidak dizakatkan sekarang ini, kata Abu Bakar, maka akan diperangi. Dan membukukan Al-Quran itu sangatlah susah. Ketika awal-awal Umar berpikiran, banyak orang yang meninggal, banyak orang di perang Yamamah dan seterusnya, banyak yang meninggal, penghafal Al-Quran. Lalu Umar khawatir nanti banyak orang-orang yang qori ini meninggal. Diberi usul oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar tidak setuju. Kata Abu Bakar, bagaimana aku melakukan yang mana itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya melihat kejadian terus perang, ada yang berguguran, akhirnya diberi masukan oleh Umar, mulailah penyusunan itu, meskipun selesainya di zaman Utsman bin Affan. Nah, jadi keteguhan mereka dengan hak-hak Allah dan Rasulnya. Lalu yang kelima, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Tidak ada, mereka tidak ada nifak itu. Bahkan bukan Abu Bakar, Umar sendiri itu khawatir dengan kemunafikan, sampai ditanya terus kepada sahibus sir, yaitu Uzaifah bin Yaman, apakah aku termasuk orang-orang tersebut? Ditanya terus. Ini Uzaifah tidak mau karena Nabi mengatakan jangan diceritakan. Akhirnya karena lama kelamaan bocor juga. Kata Uzaifah, ini cukup satu ini. Jadi Umar itu nak masuk golongan orang munafik, tetapi setelah itu Uzaifah nak mau ceritakan lagi. Baru tenang Umar. Seorang Umar bin Khattab khawatir dengan kemunafikan. Jadi ada seorang generasi tabi'in itu berjumpa dengan sahabat Nabi, lebih daripada 20 orang sahabat Nabi dijumpainya. Ibnul Munkadir kalau tidak salah. Ibnul Munkadir, seorang tabi'in, berjumpa dengan lebih dari 20 sahabat Nabi. Di antaranya Umar, di antaranya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau mengatakan, tidak ada satupun yang aku jumpai sahabat Nabi melainkan mereka khawatir terhadap nifak, terhadap kemunafikan. Khawatir. Karena ancaman jelas, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Karena munafik itu di keraknya neraka paling bawah. Nah, khawatir mereka para sahabat radhiyallahu anhum tentang kemunafikan. Kemudian yang keenam, lembut hatinya. Lembut hatinya. Selembut kapas. Selembut hati burung. Sebagaimana kita ketahui, orang yang berjiwa hanif itu hati mereka lembut, banyak mengingat kematian dan banyak mengingat akhirat, serta takut terhadap akhir kehidupan yang buruk, takut terhadap su'ul khatimah. Itu makanya di masa-masa hidupnya bermujahadah sungguh-sungguh, karena itu innamal a'malu bil khawatim, itu nanti nampak apakah dia sebagai husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mungkin dia rajin, itu riya wal a'udzubillah, riya, sum'ah, dinampakkan di akhir kehidupannya. Ini bahaya kita. Memang ini yang dikhawatirkan oleh para ulama, bahkan di generasi tabi'in.
ketika innamal a'malu binniyat, tidak ada yang dikhawatirkan, la asyaddu minni illa niyyah. Tidak ada yang berat bagiku kecuali niat. Itu ulama generasi tabi'in. Apalagi kita. Jadi berat, semakin biasanya itu dari segi amalan juga segi harta. Misalnya kita telah banyak mengorbankan harta seperti haji atau mendirikan masjid, yayasan dan seterusnya, hati-hati. Ini mohon kepada Allah agar dituntun hati kita itu agar ikhlas. Juga berdakwah ini berat juga sebenarnya, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Berat. Nah, jadi memang dilawan terus, berusaha terus agar kita mendapatkan keikhlasan. Kemudian yang ketujuh, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dan tidak berbicara yang sia-sia, tersenyum kepada sesama manusia. Nah ini, banyak berzikir daripada berbicara yang tidak baik. Qaulun khairan au liyasmut, lebih baik diam dan banyak tersenyum sesama manusia. Apa salahnya kita bohong dan kita mengetahui sampai di zaman Umar sampai zaman seterusnya sederhana kehidupan mereka. Sehingga Abu Ubaidah bin Jarrah itu ketika kunci Baitul Maqdis mau diserahkan, melihat Umar pakaiannya bertambal ini. Maksudnya tidak sombong. Biasa, bukan harus pakaian compang-camping, enggak. Yang penting jangan nadanya mencemehkan orang, karena al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian 9, banyak bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah baik siang maupun malam. Sebagaimana Nabi kita tercinta di dalam satu riwayat itu beristighfar kepada Allah yaitu 100 kali. Di riwayat yang lain itu 70 kali. Yang ke-10, bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa serta senantiasa takut kepada Allah. Fala tuzakku anfusakum innallaha huwa a'lamu bima, innallah atau innahu Bu ya, dalam surah An-Najm, innallahu huwa a'lamu bimani taqa. Fala tuzakku anfusakum, janganlah engkau menganggap dirimu suci. Innahu atau innallah. Ada yang hafal surah An-Najm. Innahu huwa a'lamu bimani taqa. Ini antara innahu atau innallah. Bisa dilihat dalam surah An-Najm. Jadi Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Kemudian yang 11, sibuk dengan aib diri sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain serta selalu menutupi aib orang lain. Kalau zaman sekarang di media sosial itu mudah diketik si fulan, ustadz fulan, semuanya mudah. Jadi bukan lisan saja bergibah, jari pun bergibah zaman sekarang. Nah, jadi ada salah seorang ustadz kita, dia memiliki nomor kontak suami dan nomor kontak istri. Lalu dibacanya SW, apa tuh? Status WA ya, SW. Status WA. Rupanya saling berantem, balas-balas status WA antara suami istri. Besok saya nggak lihat-lihat yang ada suami istri punya kontaknya, nggak mau lihat statusnya. Rupanya saling balas-balas. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ke-12, senantiasa menjaga lisan. Jadi mereka para salafus saleh, generasi sahabat tidak suka ghibah. Tidak menggunjing sesama muslim. Ini mereka tidak menyukai ini. Fakarihtumu, memang mereka tidak menyukainya. Bahkan ketika Ka'ab bin Malik ditanyakan oleh sahabat yang lain, kalau tidak salah Qatadah, bagaimana? Tidak aku ketahui melainkan dia seorang yang baik. Begitu juga Ummul Mukminin Aisyah di hadisul ifki ditanyakan oleh salah seorang istri Nabi SAW, istrinya yang lain. Padahal ini madu seharusnya kan ini rivalnya. Ini. Tapi enggak. Aku tidak mengetahui Aisyah kecuali dia adalah kebaikan. Padahal itu kesempatan untuk masuk untuk menjelekkan, tetapi enggak. Nah, jadi mereka menutup aib orang lain. Kemudian yang ke-12, senantiasa menjaga lisan. Sudah lewat. Yang ke-13, pemalu. Pemalu
Malu ini adalah akhlak Islam sebagaimana sabda Rasulullah, "Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islamil haya." Sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Di riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Malu itu tidak mendatangkan melainkan semata-mata kebaikan. Nah, jadi malu al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebagian daripada keimanan. Tetapi malu yang bagaimana? Dalam menuntut ilmu tidak boleh malu. Bahkan Nabi SAW itu memuji wanita Ansar, yang mana mereka tidak malu di dalam belajar. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran, sehingga mereka tidak malu bertanya kepada Nabi tentang membersihkan darah haid dan seterusnya. Bahkan istri Nabi malu sampai nutup muka karena masalah yang urgen. Tetapi mereka tidak malu karena untuk ibadah, membersihkannya bagaimana dan seterusnya. Nah, jadi wanita-wanita Ansar maksudnya mereka tidak malu untuk belajar agama. Nah, jadi malu di sini ada, kita harus jelaskan juga. Mungkin masukkan ini malu yang sebenarnya yang seperti ini. Tapi untuk menuntut ilmu tidak boleh malu. Malah paika majelis ilmu malu. Orang menjanggik panjang-panjang, kalau ada janggik. Misalnya bagi yang belum ngaji kan. Awal-awal kita gitu. Orang lihat jenggotnya panjang-panjang, kita baru ngaji kan. Awal-awal ngaji dulu. Nih, syekh-syekh semua, kiai-kiai semua. Kena mental kita kan. Rupanya pas mau belajar tahsin semua sama ilmunya. Baru-baru mengucapkan bata. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Itu makanya kalau lihat dari jenggotnya memuat 500.000 hadis kan. Tapi sama dengan kita baru belajar tahsin juga. Allah musta'an. Kemudian yang ke-14, banyak memaafkan dan sabar kepada orang yang menyakitinya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 199, "Khuzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin." Jadi berilah maaf, kemudian perintahkanlah kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, dari orang-orang yang bodoh. Yang ke-15, banyak bersedekah, dermawan, menolong orang-orang yang susah, tidak bakhil, tidak pelit. Ini diantara sifatnya. Yang ke-16, mendamaikan orang yang bersengketa. Berarti kalau bahasa kitanya apa tuh Bu ya? Atau jarum penjahit ya. Dan jadi guntiang. Nah, boleh ada kan? Guntiang mah pisah orang dengan. Jadi mendamaikan orang dalam perselisihan adalah kebajikan yang terbaik, dan puncak kebajikan as-sulhu khair. Perdamaian itu baik. Jadi perdamaian bukan perdamaian sesama suami istri pun didamaikan. Ada suami istri yang cekcok, didamaikan. Harus ada juru damainya agar mereka mempertahankan rumah tangga mereka. Yang ke-17, tidak hasad, tidak dengki, tidak iri, tidak berburuk sangka sesama mukmin. Ada kita mendengarkan kisah dari guru-guru kita ketika Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan kita mengetahui beliau ditakdirkan buta setelah umur 18 tahun beliau buta. 18 tahun ke bawah masih bisa melihat. Namun ketika beliau diamanahkan menjadi rektor di Universitas Islam Madinah, dan beliau memanggil beberapa ulama seperti ulama ahlul hadis, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan seterusnya. Ahli qiraah beliau panggil juga dari Mesir. Namun ketika dikabarkan kepada beliau di halaqah-halaqah di Masjid Nabawi, biasa orang-orang yang hadir di murid-murid iseng. Jadi beliau mengatakan kepada Syekh bin Baz, "Syekh, sesungguhnya Syekh Albani ramai kajiannya. Banyak para penuntut ilmu, mahasiswa-mahasiswa yang hadir di kajiannya. Sementara kajian Anda Syekh sedikit." Ya Syekh mana tahu, nggak bisa lihat kan, tapi dikabarkan. Tetapi bagaimana bersihnya hati orang yang biasa dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW yang hidup di zaman kita. Bayangkan, beliau mengucapkan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha."
itulah kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja. Nah, itu ulama yang hidup, yang pernah hidup sezaman dengan kita, meskipun sudah wafat tahun 98 yang lalu. Lalu bagaimana akhlak orang yang langsung dibina oleh Nabi SAW? Lalu bagaimana indahnya akhlak Nabi kita tercinta? Itu tidak bisa digambarkan. Allah yang langsung memujinya, dan ketika ada para sahabat menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW, tidak bisa dengan tangisan, tidak bisa menceritakan Nabi SAW. Itu makanya kana khuluqul Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW adalah Al-Quran katanya. Kemudian berani mengatakan kebenaran dan menyukainya. Adapun tazkiyatun nufus ialah membersihkan, jadi akhlak dan tazkiyatun nufus ialah membersihkan jiwa dan mensucikannya dari kotoran seperti menipu, dendam, hasad, iri, dengki, dan zalim. Dalam memperbaiki, mendidik, berakhlak dan membersihkan jiwa, manhaj salaf mengambil contoh yang paling baik. Kecuali Rasulullah SAW, karena beliau adalah manusia yang paling suci jiwanya, yang paling tinggi kedudukannya, paling lurus akhlaknya, dan paling terbimbing jalan dan manhajnya. Jadi mengenai tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, itu mencontoh kepada Nabi SAW, dan juga yang pertama kali awal-awal di Islam tentunya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akhlak mereka adalah akhlak yang teladan, dan bagaimana mereka melakukan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Di antara tugas Rasulullah SAW yang paling penting adalah tazkiyatun nufus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dalam surah Al-Imran ayat 164, sungguh Allah telah memberikan dunia kepada orang-orang beriman ketika Allah Azza wa Jalla mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka, yang membacakan yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya Al-Iman di situ As-Sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Begitu juga dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dialah yang mengutus kepada kamu nabi, seorang yang nabi yang buta huruf, yang ummi, yang membacakan ayat-ayat Allah. Jadi yang dibacakan itu ayat-ayat Allah, dan mensucikan mereka dan mengajarkan mereka dengan Alkitab dan hikmah. Di sini maksudnya sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang dan kesalahannya membuat ia susah atau menyesal, tidak tenang hatinya dengan kesalahan, fahuwa mu'min, maka dia adalah seorang mukmin. Jadi tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, membersihkan dari segala kotoran dan meningkatkannya menuju kemuliaan akhlak, merupakan salah satu tujuan pentingnya diutus Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ini disebutkan baik itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang suci, yang mutahharah. Di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 151, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, dari kalangan kamu, yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, maksudnya Al-Quran dan Al-Sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwasanya sesungguhnya nikmat yang kami berikan kepada kalian dengan menghadapnya kalian ke arah Ka'bah, menyempurnakannya dengan syariat dan nikmat-nikmat penyempurna, semua itu bukanlah kebaikan
kami yang baru dan yang pertama kali. Bahkan kami telah memberikan nikmat kepada kalian dengan pokok segala nikmat yang penyempurnanya, dan yang paling tinggi ialah kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang mulia dari kalangan kalian sendiri. Kalian mengenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, kesempurnaannya, dan nasihatnya. Yatslu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami. Ini mencakup Al-Quran dan selainnya. Dia membacakan kepada, maksudnya Rasul yang diutus itu membacakan ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran atas kebatilan, petunjuk atas kesesatan, yang membimbing kalian pertama kali untuk mentauhidkan Allah dengan sempurna, membenarkan Rasulnya, kewajiban beriman kepadanya, serta kewajiban beriman kepada setiap kabar yang beliau sampaikan berupa hari berbangkit, perkara-perkara gaib, sehingga kalian memperoleh hidayah yang sempurna dan ilmu yang yakin. Kemudian wa yuzakkikum, dan mensucikan kamu, maksudnya mensucikan jiwa dan akhlak kalian dengan mendidiknya di atas akhlak yang mulia dan mensucikannya dari akhlak yang tercela. Jadi hal itu sebagaimana beliau membersihkan mereka dari syirik kepada tauhid, dari riya kepada ikhlas, dari dusta kepada kejujuran, dari khianat kepada amanah, dari sikap takabur, sombong kepada tawadu, dari akhlak yang jelek kepada yang akhlak yang baik, dari sikap yang saling membenci sampai saling menjauhi, saling menghindar, sampai saling menghubungi, saling menyayangi, dan dari bentuk-bentuk penyucian jiwa yang lainnya. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kamu kitab, yakni Al-Quran, baik lafaz-lafaznya maupun makna-maknanya. Kemudian wal hikmah, dan hikmah, ada yang berpendapat yaitu as-sunnah, ada juga yang berpendapat hikmah itu adalah pengetahuan serta pemahaman terhadap rahasia-rahasia syariat, serta menempatkan suatu perkara pada tempatnya. Dengan pengertian ini, maka mengajarkan as-sunnah maksud dalam pengertian mengajarkan Al-Quran, karena as-sunnah menjelaskan, menafsirkan, dan menerangkan Al-Quran. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. Sebab sebelumnya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dahulu, orang-orang Arab jahiliyah adalah berada dalam kesesatan yang nyata, tanpa ilmu dan amal. Setiap ilmu dan amal yang diperoleh umat ini adalah berkat usaha beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sebab beliau semua itu terwujud. Nikmat ini adalah pokok nikmat secara mutlak. Ini merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, sehingga kewajiban dan tugas mereka ialah bersyukur kepada Allah Ta'ala dan melaksanakannya. Rasulullah SAW menjelaskan salah satu tugas beliau adalah meletakkan kaidah akhlak yang mulia, menyempurnakannya dan menjelaskannya. Semua ini membuktikan bahwa tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, mempunyai peran penting dalam membentuk sebuah masyarakat dan bersistem kekhalifahan yang lurus di atas manhaj nubuwah, dan sebagai sebuah pengaruh yang menonjol dalam membangun kembali kehidupan yang islami. Ketahuilah ikhwani fiddin wa akhwati la hazakumullah, Rasulullah SAW adalah suri tauladan. Beliau bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan akhlak yang mulia. Semua orang melihat beliau selalu menyempurnakan akhlak, sehingga pantas jika beliau mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Bahkan Allah sebagai saksinya, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Banyak sekali penafsiran ahli tafsir berkata menjelaskan tentang ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hanya saja ungkapan yang paling tepat dan benar adalah yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya tentang akhlak suaminya, yaitu akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab, kana khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Makna dari hadis di atas bahwa melaksanakan perintah Al-Quran dan menjauhi larangannya menjadi sebuah karakter bagi Nabi Muhammad SAW. Apa saja perintah Al-Quran pasti beliau laksanakan, dan apa saja larangan pasti beliau jauhi. Ini semua di samping akhlak mulia dan lurus beliau miliki. Tidak ada satu akhlak baik dan terpuji melainkan beliau SAW menyandangnya, karena tidak ada cita-cita bagi beliau selain mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terkumpullah akhlak mulia pada diri beliau, yang mana beliau pun diutus untuk menyempurnakannya. Dengan ini jelaslah bahwa akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah agama itu sendiri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan serta mutlak sehingga benar-benar bersegera untuk melaksanakan sesuatu yang dicintai dan diredai oleh Allah dan menjauhi segala yang dibenci dengan lapang dada. Inilah hakikat dari sebuah ketakwaan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling bertakwa dan paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran kita yang bisa kita pelajari di poin yang tentang akhlak yang ke-11, akhlak dan tazkiyatun nufus. Sengaja terakhir agak dicepatkan, khawatir terlalu lama. Seandainya itu dibagi, lama lagi berjumpanya 2 pekan yang akan datang. Karena di pekan yang lalu, di pertemuan yang lalu kita tidak bisa hadir bersama bapak-bapak, ibu-ibu, afwan jiddan, karena kami safar, yaitu ikut anak yang nomor 4 Abdurrahman itu tes untuk masuk pondok, itu makanya kami tidak bisa hadir bersama bapak-bapak, ibu-ibu di Jumat pekan pertama. Jadi ini sengaja dicepatkan, mudah-mudahan yang tadi yang cepat-cepat itulah yang kita menjadikan panduan kita dalam kehidupan kita, suri tauladan kita, dan tentunya kita ingin bermajelis dengan Nabi SAW, tentunya dengan akhlak kita yang mulia. Karena kata Nabi SAW yang paling dekat dengan majelisnya yaitu yang ahsana khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Mohon maaf jika ada kesalahan, maka kita akhiri pelajaran kita di kesempatan ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.